Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Fiska. Saya ingin menjelaskan materi tentang spektrum profesi konseling. Yang pertama, konseling itu sebagai upaya pendidikan. Bimbingan konseling sebagai integral dalam sistem pendidikan. Integral adalah salah satu proses pendidikan yang memiliki kontribusi keberhasilan dalam pendidikan di sekolah. Ada profesi konseling sebagai pendidik. Itu di sini ada 5. Yang pertama, memiliki penguasaan pengetahuan yang baik. Yang kedua, penguasaan emosional. Yang ketiga, memahami tentang kepribadian peserta didik. Yang keempat, itu dapat dipercaya. Yang kelima, memiliki psikologis yang baik. Nah, profesi konseling juga mempunyai OPS. OPS itu adalah kondisi kehidupan klien, yaitu mengembangkan kehidupan yang efektif dalam sehari-hari dan penanganan kondisi kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu. Profesi konseling juga mempunyai prosedur dasar pelayanan konseling. Yang pertama, ada pengantaran. Pengantaran itu kegiatan awal untuk membangun suasana support sehingga klien merasakan aman, nyaman, dinamis, positif, dan sukarela. Yang kedua, ada penjajakan. Penjajakan adalah untuk mengungkapkan kondisi diri dari klien melalui perasaannya, pemikirannya, keinginan, dan sikap kehendaknya serta pengalaman yang pernah dialami. Yang ketiga, ada penafsiran. Penafsiran itu kegiatan untuk mengalami dan memahami lebih jauh atas berbagai hal yang dikemukakan klien melalui proses berpikir, merasa, bersikap, dan berkemungkinan tidak dan bertanggung jawab secara positif. Yang keempat, ada pembinaan. Pembinaan itu kegiatan yang menunjang terbangunnya kehidupan efektif sehari-hari atau terastasinya kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu, berdiagnosis setara dan dipahaminya yang dikuasai dalam positif. Yang kelima, ada penilaian. Yang penilaian itu adalah kegiatan untuk mengetahui hasil yang dicapai klien melalui kegiatan belajar dalam proses konseling. Profesi konseling harus juga mempunyai arah, etika, dan prosedur dasar. Arah itu pelayanan konseling yang diarahkan untuk membantu perkembangan individu dalam setting sekolah dan harus diselenggarakan oleh tenaga ahli yang profesional. Dalam hal ini, pendidikan tenaga profesi konseling selama dilakukan di LPTK dalam jenjang sarjana S1, magister S2, dokter, dan S3. Konseling mempunyai 10 etika. Yang pertama, konselor menghormati harkat pribadi, integritas, dan keyakinan klien. Yang kedua, konselor mementingkan kepentingan klien di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, konselor tidak membedakan klien atas suku, bangsa, warna kulit, kepercayaan, dan status ekonomi. Yang keempat, konselor dapat menguasai dirinya. Yang kelima, konselor memperlihatkan sifat-sifat rendah hati, sederhana, sabar, tertib, dan dapat dipercaya. Yang keenam, konselor terbuka terhadap saran atau pandangan yang diberikan kepada klien. Yang ketujuh, konselor memiliki sikap tanggung jawab baik terhadap lembaga-lembaga dan orang-orang yang dilayani. Yang kedelapan, konselor mengusahakan mutu kerjanya setinggi mungkin. Yang kesembilan, konselor menguasai pengetahuan dasar tentang hakikat dan tingkah laku orang. Yang ke-10, seluruh catatan tentang klien
memberikan informasi yang bersifat rahasia, dan konselor harus menjaganya sebaik mungkin. Selain etika, profesi konselor juga harus mempunyai prosedur dasar. Prosedur dasar yang pertama adalah 1. Pengantaran. Pengantaran adalah kegiatan awal untuk membangun suasana sehingga klien melalui proses konseling dengan rasa aman, nyaman, dinamis, positif, dan sukarela. Yang kedua, ada penjajakan. Penjajakan adalah kegiatan untuk mengungkapkan kondisi diri klien, perasaannya, pikirannya, keinginannya, sikap dan kehendaknya. Yang ketiga, ada penafsiran. Penafsiran adalah kegiatan untuk mengalami dan memahami lebih jauh atas berbagai hal yang dikemukakan klien melalui proses berpikir, merasa, bersikap, kemungkinan bertindak, dan bertanggung jawab secara positif. Yang keempat, ada pembinaan. Pembinaan itu yaitu kegiatan yang menunjang terbangunnya kehidupan efektif sehari-hari atau teratasinya kehidupan efektif sehari-hari terganggunya berdasarkan hal analisis, diagnosis, dan prognosis. Yang kelima, ada penilaian. Penilaian itu adalah kegiatan untuk mengetahui hasil yang dicapai klien melalui kegiatan belajarnya dalam proses konseling. Dan ada juga peraturan undang-undang yang mengatur profesi konseling, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 yang menjelaskan tentang pendidikan, yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif mengembangkan profesi dirinya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.